Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan hidayah dan inayah Allah, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah yang istimewa, merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban ibadah sholat. Istimewanya ibadah sholat kita siang hari ini kita laksanakan dengan berjamaah dan sekaligus di masjid. Ini merupakan sholat yang istimewa di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Semoga amalan-amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, setelah berjamaah sholat kita menyempatkan untuk hadir di majelis kajian yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Raya Syekh Zayed. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat fikih wa dunia wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, salah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri, yaitu alhamdulillah pada saat ini kita sudah betul-betul memasuki Syahrul Azim wa Syahrul Mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang kita minta selama 2 bulan yang lalu kita senantiasa berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita betul-betul berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kenikmatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita isi dengan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat, sekaligus penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bulan Ramadan. Kalau dalam Al-Quran jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang mana arti daripada ayat tersebut intinya bahwa bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an Karim. Dan barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan,
menyaksikan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa. Ini jelas ayat Al-Quran yang semacam ini. Untuk itu, marilah bulan Ramadan kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Di antaranya adalah akan saya sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati amalin, bahwa surga itu rindu sekali dengan 4 golongan. Ya. Di mana surga adalah tempat yang paling indah, ya, tempat yang paling bagus. Waktan ba'da waktin, setiap saat kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kita ini diberi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang sering kita baca khususnya di bulan Ramadan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, kita sering sekali berdoa itu, khususnya di bulan Ramadan. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berilah kami surgamu, dan lindungilah kami ya Allah dari api nerakamu. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita menjadi ashabul jannah. Kita minta kepada Allah agar supaya kita dimasukkan dalam surga Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah agar supaya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga ini merupakan tempat yang menjadi idaman, cita-cita bagi seorang muslim, ya. Karena kalau ada seseorang itu sudah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, itulah kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah bahagia yang hakiki, kata Allah dalam surat Ali Imran. Nah, dalam hadis ini justru surga itu merindukan, surga itu menginginkan agar supaya dimasuki oleh 4 golongan. Seakan-akan surga ini minta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah 4 golongan ini ke dalam saya, ke dalam surga ini. Justru surga yang minta kepada Allah. Kalau kita minta agar supaya dimasukkan ke surga, tapi surga itu rindu dengan 4 golongan. Siapa yang dirindukan oleh surga? Nah, inilah mungkin menjadi amalan-amalan kita khususnya di bulan Ramadan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 orang atau 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Talil Quran, memakai kata-kata tala, yatlu tilawatan, tidak memakai kata qara'a yaqra'u qira'atan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau tala yatlu tilawatan
itu membacanya istiqomah, ajek, ya, waktan ba'da waktin, setiap saat dalam situasi kondisi apapun itu selalu membaca Al-Quran, kumandil-mandil ya dengan Al-Quranul Karim. Ya, dalam satu hadits qudsi itu diterangkan, barang siapa yang menyibukkan ya, membaca Al-Quranul Karim sehingga tidak sempat untuk membaca sesuatu apapun kecuali Al-Quran, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi itu diterangkan, orang yang selalu membaca Al-Quran, yang dibaca cuma Al-Quran terus, sehingga tidak sempat berzikir, ya, tetapi membaca Al-Quran, orang-orang yang semacam itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mangkor Al-Quran faqad hadatha indallah, barang siapa yang membaca Al-Quran seakan-akan dia itu bermuhadasah, berdialog ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah ya, di bulan Ramadan ini ya, amalan yang perlu kita tingkatkan ya, adalah membaca Al-Quran ya. Karena apa? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi pantas kalau di bulan Ramadan amalan yang perlu kita tingkatkan adalah membaca Al-Quranul Karim. Ada sebuah riwayat kalau bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa ya istilahnya, saling semak menyemak ya, bacaannya disemakkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril juga disemak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan ciri khas ya, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, darusan Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang Al-Quranul Karim. Yang nomor 2, amalan apa yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan, yaitu adalah wahafizil lisan. Ya. Surga itu rindu sekali dengan orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Ya. Menjaga lisan. Menjaga lisan itu maksudnya apa? Lisan itu digunakan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan Allah itu ridho dan masyarakat juga ridho. Itu namanya menjaga lisan. Setiap ucapan yang keluar itu Allah ridho dan masyarakat itu senang. Nah, kalau ada orang yang sudah bisa mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan Allah itu ridho dan masyarakat itu tenang, itulah orang-orang yang hafizil lisan ya, orang-orang yang selalu menjaga lisannya.
ucapannya sejuk, ucapannya bagus, penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'anul Karim, berdoa kepada Allah, ya, membaca takbir, tahmid, tasbih, zikir, membaca sholawat, ucapannya selalu bagus, ya. Tidak pernah menghina, tidak pernah menggibah, tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah mencaci maki. Ya, ini orang-orang yang selalu menjaga lisannya, itulah yang akan dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Jawa itu ada kata-kata yang bagus, ajining diri gumantung ing lati, atau salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, ajining diri gumantung ana ing lati. Keselamatan seseorang itu adalah menjaga lisan. Orang itu bisa berwibawa kalau bisa menjaga lisan. Nah, puasa, kita menjalankan ibadah puasa itu perlu sekali menjaga lisan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, seakan-akan artinya tidak ada faedahnya, ya, orang puasa tetapi tidak menjaga lisannya. Puasanya sah tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Pahala puasa itu tidak dapat. Karena apa? Karena tidak mampu menjaga lisannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya tuhbitus sauma, ya, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi di sini yang namanya membatalkan itu adalah membatalkan pahalanya, bukan membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahalanya puasa. Dalam arti kalau ada orang yang menjalankan ibadah puasa kok menjalankan salah satu dari 5 ini, maka puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Ilal ju' wal atos, yang didapatkan hanya dahaga dan lapar. 5 hal ini apa? Yang membatalkan pahala puasa 5 itu apa? Yang 4 itu sumbernya lisan. Ya, sumbernya lisan yang 4 itu, yaitu al-kadzib, ngapusi, goroh, berdusta. Ada orang puasa tapi ngapusi, ya. Ngapusi itu ada yang diperbolehkan. Di antaranya adalah orang tua ngapusi anak, itu boleh, ya. Enggak apa-apa, ya. Al-kadzib, orang yang suka berdusta, orang yang suka menipu, ya. Ini sayang sekali, puasa tetapi suka menipu. Ini kita hindari, ya. Di bulan Ramadan
kita menjalankan puasa ini jangan sampai kita ini ucapan kita ini tidak sesuai dengan janji kita. Yang nomor 2 adalah ghibah. Ghibah itu ngerasani, ya, ngerasani orang lain. Ghibah ini bisa membatalkan pahalanya puasa. Oleh karena itu perlu sekali kita hindari. Ya, waktu kita berpuasa jangan sampai kita ini ngerasani orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Wan namimah. Yang ketiga adalah namimah, adu domba. Ya. Agar supaya dua orang ini berseteru, jangan sampai. Orang yang ahli namimah itu adalah orang yang melihat orang rukun itu tidak senang, ya. Agar supaya terus bercengkrama, berseteru terus. Nah, ini orang-orang yang ahli adu domba ini kasihan sekali, puasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Yang keempat, ini juga lisan. Kadzib tadi lisan, ghibah itu ya lisan, namimah adu domba itu juga lisan. Yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu juga lisan. Ya. Demi Allah, kulaane semene, ya, padahal tidak. Demi Allah, iki mau wis dinyang semene, padahal belum pernah dinyang. Ini namanya untuk menaikkan perdagangannya dengan sumpah-sumpah semacam itu. Sumpah palsu namanya. Orang yang suka sumpah palsu ini berarti tidak bisa menjaga lisannya. Yang kelima adalah wan nadhru bisyahwah. Ini mata, ya. Kita puasa di bulan Ramadan agar supaya kita itu mendapatkan pahalanya puasa, kita juga harus menjaga penglihatan kita. Ini dua pengertian. Ya, wan nadhru bisyahwah ini ada yang mengatakan melihat lain jenis. Laki-laki melihat wanita kok dengan syahwat, ya, melihat dengan syahwat, ini pahala puasanya batal. Tetapi ada juga yang mengatakan wan nadhru bisyahwah ini melihat makanan atau minuman. Di mana kita baru berpuasa, ya, kita melihat makanan itu syahwat sekali, ya. Ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa membatalkan pahalanya puasa. Walaupun tidak makan, tapi keinginan untuk makan itu tinggi sekali. Ini juga harus kita hindari. Maka kalau kita habis sahur, ya, nasi, lauk pauk yang masih turah itu sebaiknya dimasukkan ke lemari, di almari, agar supaya nanti kita pagi harinya, siang harinya tidak melihat hal-hal yang semacam itu. Itu ada juga yang mengatakan bahwa wan nadhru bisyahwah bukan cuma melihat lain jenis, tetapi melihat makanan atau minuman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, surga juga rindu kepada mut'imil ji'an. Orang yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ya. Mut'imul ji'an, mut'imil ji'an. Siapa al-ji'an ini siapa?
Siapa orang yang lapar? Kalau di bulan Ramadan, orang yang lapar adalah orang yang berpuasa. Ya, orang yang puasa. Orang yang puasa ini adalah orang yang lapar. Jangan sampai ya kita puasa kok tidak lapar. Jangan sampai. Ya, termasuk hikmahnya puasa ini agar supaya kita itu mampu merasakan rasanya lapar. Ya. Kalau kita mampu merasakan rasanya lapar, kita akan mengetahui betapa perihnya, betapa rekosone wong sing fakir miskin. Ya. Oleh karena itu, orang yang puasa diharapkan untuk bisa merasakan rasa laparnya. Ada orang yang puasa tapi tidak merasakan lapar. Contohnya apa? Bakda sahur, terus sholat subuh, tidur sampai zuhur. Setelah zuhur, salat, tidur lagi sampai asar. Terus salat asar, tidur lagi sampai maghrib. Sehingga puasanya itu tidak merasakan lapar. Makruh, orang semacam ini makruh. Ya. Siapa orang yang lapar itu? Adalah orang yang berpuasa. Nah, kalau ada orang yang peduli terhadap orang yang puasa, berarti memberikan buko, takjilan. Ya. Di Indonesia ini tradisi takjilan ini luar biasa. Ya. Banyak orang-orang yang memberikan takjilan di masjid. Takjilan itu apa? Makanan, minuman yang disediakan di saat berbuka agar supaya dinikmati oleh orang-orang yang baru berbuka puasa. Ini namanya takjilan. Nah, orang-orang yang semacam itu ini dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu ingin sekali wong yang ngono ki ndang mlebu rene. Seneng sekali. Ya, alhamdulillah di Masjid Raya Syekh Zayed ini mungkin mulai nanti sore membuka takjilan, memberikan makanan, minuman kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, di sini disediakan ribuan nasi kotak dan lain-lainnya. Ini merupakan amalan yang sangat bagus sekali. Karena apa? Sedekah takjilan itu adalah sedekah yang tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Ya. Memberikan makanan dan minuman kepada orang yang saat itu memang butuh sekali. Ya. Karena apa ya? Orang yang puasa ini satu cangkir air putih, air tawar, diminum oleh orang yang puasa di saat berbuka. Sak gelas banyu, rasanya kayak Sprite. Ya. Nikmat sekali. Nah, ini marilah kita di kampung-kampung kita gelakkan takjilan itu, dan kita sekali tempo juga memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini mut'imul jiyah. Yang nomor selanjutnya, yang nomor 4,
yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mempertahankan puasanya. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dipertahankan. Jangan sampai kita ini gegampang mempermudah tidak puasa. Ya. Dalam suasana, situasi, kondisi apapun, ya. Nah, kecuali darurat. Daruratnya itu apa? Umpamanya sakit, ya, ini darurat. Tapi jangan sampai hanya sakit, tidak begitu parah, terus meninggalkan puasa. Loro pilek, bungkah. Jangan. Eman-eman. Karena apa? Karena orang yang hutang puasa, yang membatalkan puasa, itu diwajibkan untuk nyaur puasa Ramadan. Ya. Kalau kita meninggalkan 3 hari, ya besok setelah Syawal kita wajib untuk nyaur utang puasa itu. Ya, nyaur utang itu sulit sekali. Ya, nyaur duit saja sulit, apalagi nyaur poso. Ya. Banyak orang-orang yang sok kadang kalau sampai 1 tahun belum sempat nyaur. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu, pertahankan puasa kita. Ya, jangan sampai kita ini mempermudah untuk membatalkan puasa hanya karena masalah-masalah yang sepele. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa ini 1 bulan penuh dengan amalan-amalan yang bagus. Amalan-amalan Ramadan seperti tarawih, pengajian-pengajian dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.